Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat absen di Google Form yang bisa secara otomatis merekap sendiri per tanggal sesuai daftar nama yang ada pada daftar urutan nama siswa di kelas. Seperti yang terlihat pada layar komputer, di sini ada kolom untuk pertemuan bisa diisi sampai berapa kolom selama satu semester misalnya, dan tanggal, misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti ini akan otomatis terisi tanggal dan pertemuan ini sesuai dengan absen yang diisi oleh siswa. Seperti ini contohnya, nanti kalau ada siswa yang absen akan ada tanda checklist. Kalau tidak absen pada tanggal tersebut maka kosong. Baiklah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pertama yaitu kita harus membuat Google Form. Jadi kita buat absennya di Google Form atau Google Formulir dengan membuat pertanyaan nama saja. Jadi nanti siswa hanya disuruh mengisi nama saja. Absen ini digunakan untuk satu kelas saja. Terus nama-namanya kita siapkan. Artinya nanti siswa hanya tinggal memilih nama sendiri sesuai dengan namanya masing-masing. Kenapa kita siapkan namanya oleh kita? Karena takutnya ada siswa yang mengisi nama tidak sesuai dengan daftar absen yang sudah kita buat. Baiklah, kita langsung, kalau sudah membuat Google Formulir ini berupa absen, kita kirimkan ke siswa, misalnya kita salin linknya. Di sini saya contohkan dengan tab baru. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi siswa akan mengisi absen dengan cara memilih namanya. Nah, nanti kalau sudah kita kirim, saya contohkan, saya isi siswa 4 misalnya. Sebelumnya saya sudah pernah mengisi Google Form ini. Jadi nanti kalau sudah pernah kita buat Google Form dan sudah mengisinya, nanti kita bisa buatkan Google Sheet untuk menampung responnya siswa tersebut. Nanti akan masuk ke form respon. Seperti ini nanti tampilannya. Ada timestamp yang menunjukkan waktu pengiriman, kolom nama. Di sini sebelumnya saya sudah mengisi 3 nama. Baik, saya tambahkan, nanti di sini akan muncul siswa keempat. Kita buat absen baru, kita kirim. Nah, nanti akan terlihat siswa 4. Masih proses, komputernya agak remote ya, mohon bersabar. Nah,
Sebenarnya di sini hanya ada 2 kolom, yaitu kolom timestamp sama kolom nama. Tapi untuk membuat aplikasi absen, kita perlu menambahkan kolom baru berupa kolom tanggal di sebelah kolom nama. Nah, fungsinya di sini untuk mengambil data hanya tanggal saja. Kalau di kolom timestamp ini kan tanggal sama waktunya. Nah, waktunya tidak kita butuhkan, kita hanya mengambil tanggal saja. Nah, rumusnya seperti ini sudah saya buatkan biar cepat, karena ini tutorial ini banyak rumus dan banyak kerumitan, jadi harap maklum saja. Misalnya rumusnya array formula. Nah, array formula ini fungsinya untuk membuat rumus yang merupakan satu kesatuan. Artinya sekali kita buatkan rumus di baris paling atas, baris pertama, maka baris selanjutnya, baris kedua, ketiga, dan seterusnya akan otomatis terisi sendiri. Jadi tidak perlu mendrag rumus. Nah, itulah kelebihan dari Google Sheet. Jadi kita ketik array formula, terus kita gunakan fungsi if, artinya jika, terus row ini baris. Kita akan mengambil baris A sampai A, jadi kita nanti klik A sampai A sama dengan 1, artinya kalau ada datanya maka kita buatkan kolom baru dengan nama kolom tanggal. Nah, di sini sudah muncul kolom tanggal. Terus berikutnya kita pisahkan dengan tanda petik 2 titik koma ya. Terus kita ambil lab ini rumus untuk mengambil data di sebelah kiri atau data dari kiri sebanyak berapa karakter. Misalnya kita ambil 10 karakter karena mengambil tanggalnya saja. Jadi seperti ini rumusnya. Diawali dengan sama dengan array formula dan seterusnya. Kalau sudah, kita enter. Nanti ini di bawahnya akan mengisi sendiri. Jadi kalau sudah punya data seperti ini, kita buatkan rekap absen. Kita buat sheet baru dengan nama rekap absen atau nama lain sesuai kebutuhan, sesuai keinginan. Kita buka, nanti tampilannya seperti ini. Ada kolom tanggal, pertemuan keberapa ya, nah, tanggal berapa, nama siswanya. Nah, di sini kita memerlukan rumus, sudah saya tandai dengan warna kuning. Kita buat rumusnya di kolom bantu, kolom A, kolom B, kolom E. Nanti kalau sudah nggak diperlukan, kolom ini bisa kita sembunyikan. Nah, di sini di kolom A3 ini saya mau mengambil data di form respon 1 hanya kolom nama dan tanggal saja. Caranya kita buat rumus sama dengan import rank. Import rank itu fungsinya untuk mengambil data di sheet lain dengan cara mengetikkan sama dengan import rank tanda tik. Nah, TTPS ini adalah alamat yang ada di sheet form respon ini. Nah, paling atas ini adalah alamatnya, bisa kita kopikan ke sini ya. Di situ rumusnya masih error, kesalahan hasil tidak diperluas secara otomatis. Harap masukkan satu baris lagi. Kita buat misalnya 100 baris lagi.
tambahkan. Nah, nanti data yang kita ambil sudah muncul di kolom A3 tadi. Nah, ini sesuai dengan kolom yang ada di form respon. Terus kita ingin membuat rumus di sini dengan nama di C3 ini sama dengan unique. Form datanya kita ambil dari form respon 1 di kolom C sampai C. Nanti ini semua akan diambil datanya, hanya data unik saja. Artinya kalau ada data yang sama dari beberapa data hanya diambil satu saja. Misalnya pun nanti ada tanggal 10 sebanyak berapa siswa, tanggal 11 sebanyak berapa siswa, hanya diambil satu saja. Nah, ini fungsinya untuk membuat tanggal. Nah, di sini. Nah, jadi dari tanggal ini kita pindahkan ke sini dengan rumus sama dengan transpose. Transpose itu adalah merubah tampilan data dari atas sampai bawah menjadi dari kiri ke kanan atau memanjang berbentuk kolom. Nanti kalau di sini ada data baru, maka di sini pun akan muncul sesuai atau sama dengan yang ada di sini. Jadi hanya penyajiannya saja yang berbeda, isinya sama. Terus kita ketik satu saja, karena ini kita awali dengan nomor 1, pertemuan 1. Pertemuan keduanya kita dapatkan rumus sama dengan if jika kolom B4 ini sama dengan kosong, maka kosong. Jika tidak, maka kolom F3 ini ditambah 1 biar menghasilkan angka dengan urutan selisih 1. Kalau sudah kita tarik rumusnya ke samping. Yang paling menentukan di sini adalah rumus untuk mengisi absennya. Kita gunakan formula sama dengan if error. If error ini jika ada error pada rumus maka menghasilkan nilai kosong. Nah, terus setelah if error buka kurung, kita gunakan fungsi if lagi, terus kita filter. Artinya kita mau mengambil data dari kolom A3 ini sampai kolom B, ya, semuanya. Jadi awalnya dari kolom A3 mulai data diambil sampai kolom B sebanyak data yang ada. Ini adalah rank yang akan kita ambil. Jadi kita ambil dari sini datanya, terus kriterianya adalah kita mengambil kolom A3 sampai D6 ini, atau A3 sampai A berapa ini sama dengan D6. D6 di sini adalah kolom nama. Nah, kolom nama ini kita buat, kita kunci dengan tanda dolar.
yang menunjukkan kolomnya kita kunci. Jadi kolomnya kita kunci biar tidak berubah. Terus titik koma, terus nah kita ambil syarat kedua yaitu kolom B3 sampai kolom B seterusnya dengan sama dengan kriterianya F4. F4 ini adalah kolom sel berisi tanggal. Nah, di sini kita gunakan penguncian baris ya. Seperti ini. Dolarnya di tengah terus sama dengan turu artinya kalau data setelah pencarian itu tidak ditemukan maka menghasilkan kosong. Nah, kalau ditemukan data maka dia menghasilkan tanda checklist atau tanda hadir. Ini kita buat tandanya seperti ini. Kalau sudah di enter, nah ini muncul, dia muncul. Kalau sudah muncul karena siswa seperti ini pada tanggal 10 ini sudah ada ngisi absen maka muncul. Terus berikutnya kita tinggal kopikan aja, drag saja rumusnya ya, sesuai kebutuhan. Nah, itu rumusnya sudah terisi ya, secara otomatis. Kalau kita mau butuh menghitung jumlah yang hadir, bisa kita tambahnya rumus sama dengan kontif dari kolom berapa sampai kolom berapa, hitung yang bertanda checklist atau tanda hadir. Nah, kalau sudah kita cobakan, kita simulasikan lagi. Di sini form responnya sudah ada 4 siswa ya. Nanti kita isikan, nanti ada siswa kelima dengan tanggal yang sama, nanti akan masuk ke sini ke siswa 5 ini. Siswa 5 kan tanggal ini masih kosong. Oke, kita buktikan, kita isi lagi absennya, misalnya siswa 5 kita kirim, maka akan ditampung di form response 1. Masih proses. Nah, masuk siswa 5 ya. Ini masih proses. Tanggalnya nanti masih tanggal yang sama, tanggal 11 bulan 11 2020. Nah, kalau sudah muncul nanti direkap absen, otomatis sudah muncul siswa 5. Kalau belum muncul berarti rumusnya kita tarik dari atas ke bawah. Itu sudah muncul ya. Nah, sudah muncul. Sekarang siswa 6. Siswa 6 misalnya ya. Kita buat lagi. Kirim.
masuk ke form respon. Nah, siswa 6 ini nanti akan terisi otomatis. Kita tunggu. Masih proses. Prosesnya sesuai kecepatan akses internet dan laptopnya ya ini. Nah, ini sudah, bentar lagi muncul otomatis. Di sini kan belum ada tanggal 12. Jika kita rubah siswa 6 tadi tanggalnya tanggal 12 misalnya, maka nanti akan masuk ke tanggal 12 ya. Nih. Nah, tanggal 12 sudah ada otomatis. Nah, itulah cara membuat absen menggunakan Google Form secara otomatis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.